Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. Bareng-bareng la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ke pasar membeli beras, jangan lupa membeli minyak. Saya yakin yang bilang amin suaranya keras, ntar duitnya banyak. Pikiran duit aminnya kompak nah. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma aghnina bil ilmi, amin, wa zaina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah ya rabbi bil mustafa. Waghfir lana ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Intinya kita hadir dalam majlis yang penuh barokah ini, moga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa bapak dan ibu kita. Allah ampuni
dosa-dosa semua guru-guru kita. Allah ampuni dosa kakek dan nenek kita, semua keluarga dan masyarakat kita. Sambil kita doa bareng-bareng, yang sakit moga sehat, yang rezekinya sulit moga lancar, yang urusannya susah segera dikasih mudah, hajat-hajat yang belum dikabul moga segera diijabah. Yang sampai nih hari belum pernah ke Mekah Madinah, wasilah subuh barokah, yang orang sholat subuh sebelum fardunya aja 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang belum ke Mekah, wasilah ini majlis, moga semua bisa ke Mekah ke Madinah, bisa ke Mekah ke Madinah, bisa ke Mekah ke Madinah sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al Barokah. Terusannya gimana tadi Pak Ustaz? Masjid Peradaban 5.0. Mudah-mudahan masjid ini beserta ketua DKM, jajaran pengurus istiqomah berkhidmat kepada rumah Allah, besok jadi saksi di akhirat. Insya Allah ini amal soleh besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam ta'zim dan hormat saya kepada seluruh ketua-ketua musolah di sekitar Al Barokah, terkhusus para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ajngan. Maaf Al-Fakir nggak bisa sebutin namanya tua-tua, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat serta mahabbah saya kepada semua Pak Ketua DKM, jajaran pengurus, dan seluruh Pak RT, Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Ternyata walaupun subuh kelihatan dari wajahnya wajah-wajah ceria semua. Saya yakin kalau ada wajahnya ceria, wajhun malihun, wajah yang ceria itu kata Nabi adalah wajah calon-calon penghuni surga. Kadang-kadang kita sedih, masalah udah kagak ngaso-ngaso, muka dicemberutin terus. Kapan bahagianya kita hidup? Betul apa betul? Kita nikmati aja, betul apa betul? Kalau istri kita ngomel, anggap itu adalah tausiah. Amin apa apa? Kalau ibu suami ngomel, anggap itu adalah rezeki. Makin banyak ngomel, makin banyak rezeki. Besok suami pulang kerja bawa duit 4,5 karung. Amin apa bu? Saya yakin apapun yang kita lakukan, kalau kita kemas dan disederhanakan, insya Allah akan lahir buah keikhlasan. Kalau sudah beramal dengan ikhlas, ingat bapak-bapak, ibu-ibu, pekerjaan yang berat jadi ringan, yang ringan jadi kagak terasa. Betul apa betul? Nih kita hadir melangkah di Masjid Al Barokah, nih banyak guru-guru kita. Ada guru muda kita nih Ustadz Malik LC juga hadir. Semuanya tokoh-tokoh Al Barokah hadir. Al-Fakir Angkunaifi di sini anggap silaturahim Pak. Jangan dibilang ceramah, jangan dibilang adalah yang paling baik diduduk di depan bapak-bapak semua. Anggap Al-Fakir silaturahim. Semua kita duduk sama rendah, berdiri kita sama tinggi. Harapan kita pagi ini, kita duduk di Masjid Al Barokah, moga hidup kita tambah berkah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Indah Pak pagi ini, berada di penghujung Zulhijjah. Senin besok udah akhir Zulhijjah. Senin besok terakhir. Senin besok terakhir udah Pak. Senin besok terakhir Pak. Senin besok itu terakhir, ujung dari 1447 Hijriah. Yang berarti
Muharram masuk Senin ba'da sholat maghrib udah mulai awal 1448 Hijriah. Jamaah jangan pada lupa Zulhijjah dan Muharram, Zulqa'dah yang terpisah bulan Rajab itu disebutnya arba'atun hurum, 4 bulan haram. Yang dikatakan Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, jelas benar Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang terdiri dari 12 bulan yang Allah ciptakan di saat itu menjadi ketetapannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Para mufassir mengartikan 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. You understand? You understand? Udah ya saja Pak ya, udah berangantuk ya. Ya, mudah-mudahan kita berada di bulan haram, kita semua barokah ini. Amin. Makanya kalau ada yang bilang, dulu pernah guru saya bilang begini Pak, tingkatan dari bulan suci Ramadan itu tingkatan bulan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan maksud saya, pimpinan bulan Sayyidus Syuhur Ramadan. Tingkatan setelah Sayyidus Syuhur yakni bulan haram. Bulan haram yang tadi saya bilang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram yang terpisah jauh bulan Rajab, ini boleh disebut juga dengan istilah syahrullah, bulannya Allah. Jangan diremehkan, jangan dianggap remeh bulan haram. Kalau ada istilah tanah haram di mana Pak? Bu, Pak, tanah haram di mana? Tanah haram. Jawab, tanah haram di mana? Madinah. Tanah haram di mana? Mekah. Berarti Al-Haramain itu istilahnya 2 tanah haram, yakni Mekah dan Madinah. Tanah haram disebut tanah suci. Berarti jangan-jangan bulan haram termasuk bulan suci. Hati-hati di bulan ini, mohon maaf, yang menebar kebencian, yang menebar fitnah. Ini sekarang gampang buat orang nyebar-nyebar berita-berita hoax. Itu fitnah. Kita buka aib orang aja Pak, ngomong sama orang nih, ini bener dia yang kita omongin orangnya begitu, itu udah ghibah. Apalagi yang kita omongin itu salah, itu bisa jadi fitnah. Dua-duanya udah nggak bener. Betul apa betul? Betul apa betul? Apalagi sampai berita di medsos, ada seorang ulama begini diberitain begono, nonton kita, dengerin kita, menikmati kita, apalagi hati timbul kebencian terhadap dia. Ustadz begitu lagunya. Na'udzubillah. Kebencian kita terhadap orang yang melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Kita lupa bahwa kita juga adalah manusia biasa yang kadang juga sama ada khilaf dan lupanya. Betul apa betul? Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya khilaf, manusia tempatnya lupa. Orang kalau sudah banyak khilaf, orang sudah banyak lupa, otomatis tidak sadar kita semua pasti banyak dosa. Betul apa betul? Jamaah, Bapak, dosa kita banyak apa kagak? Ya, jangan pengen ngomongin banyak apa kagaknya. Kita nunduk dan niat, ya Allah dosa banyak amat. Ngatas kita ingat dosa banyak, kanan banyak, kiri banyak. Bapak-bapak jangan lihat Angkunaipi gamisnya putih, pecinya putih, sorbannya putih udah pasti orang bersih, belum tentu. Jangan-jangan Angkunaipi yang lagi ngomongnya dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul Pak. Astagfirullahaladzim. Karena memang kita pendosa.
Yakini Pak, ketika Bapak subuh berjamaah, lalu musolah rame subuh berjamaah, masjid rame subuh berjamaah, populerkan subuh berjamaah. Yakin, bukan cuma dapat ampunan dosa, tapi subuh berjamaah penuh kebaikan dan keberkahan. Allah akan limpahkan kebaikan itu melalui hari-hari yang diawali dengan subuh berjamaah, musolah rame, masjid rame. Yakin masyarakat yang ketika dia awali kegiatan dengan berjamaah subuhnya, hidupnya akan berlimpah barokah. Amin. Amin. Tolong Pak, pintunya jangan dibuka. Kalau udah dibuka suaranya rame Pak. Kenapa rame? Saya tahu ibu-ibu beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak luar biasa, saking tenangnya kalau udah di majelis, badannya tegak, kepalanya nunduk, matanya merem. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu jarang tidur dia Pak kalau taklim, seger semua. Betul apa betul? Kalau bapak-bapak nggak boleh niat serius sedikit udah mulai dah kedakar, kedeker. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu apa amaliyah yang kita lakukan di penghujung akhir tahun? Selain kita banyak bertasyakur kepada Allah, dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita hitung Bapak Ibu, nikmat yang Allah kasih sama kita, kayaknya kagak kehitung. Betul? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat kita hitung kagak bakal kehitung Pak. Kita hidup sederhana, amalan yang paling indah cuman banyakin bersyukur. Syukur aja udah. Mau berapapun nikmat yang dikasih Allah, syukur. Kuncinya biar hidup makmur. Karena orang kalau tidak bersyukur kena penyakit hati. Apa penyakit hati orang yang beriman? Kebanyakan cuma satu, salah satunya kufur nikmat, kurang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Pak, Bapak, badan sehat rezeki apa bukan? Badan kita sehat rezeki apa bukan? Ibu, bapak, ibu ngeliat suami rajin sholat, itu rezeki bunda. Suami udah rajin sholat, rezeki paling luar biasa. Seandainya seorang istri tahu nikmatnya punya suami min ahli sholat, min ahli ibadah, itu istri akan terus minta doa sama suaminya. Tapi kebanyakan jujur Pak, istri minta doa apa minta duit? Itu lah kompak amat ini. Biasanya istri banyak minta doa apa minta duit sama suami? Nah ini jangan-jangan istri al-barokah kan? Tapi saya yakin istri-istri kita Pak semua minta duit, hatinya minta doa. Pak, beras udah habis Pak. Oh iya mah, Papa hari ini lagi nggak ada sama sekali. Ya udah, Papa mau ke masjid, mau ngapain? Mau sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai duha diangkat sejadah, lah kok nggak ada duit ya? Orang kali kalau selesai duha itu duit ada di bawah sejadah, mau orang berebut Pak sholat duha. Betul Pak? Betul? Makna duha ini kunci. Ntar kita buka tuh kunci, maaf lahir batin, gemboknya kita buka, pintunya kebuka karena ikhtiar. Semakin Bapak rajin ibadah, duhanya rajin, kuncinya semua udah kita pegang, maka insya Allah tinggal buka doang. Amin, amin, amin. Bapak pengen rezeki lancar, urusan mudah, kan udah ada pintunya. Bukan berarti Ustadz tipis amat cuman hajat kita dari apa minta sama Allah cuman buat masalah dunia. Malu sama Allah, iya. Tapi karena sekarang kita ada di dunia, ya hajat-hajat dunia minta sama Allah biar dipermudah. Betul Pak? Pengen rezeki lancar, ba'da subuh, kalau nggak ba'da asar, jangan pada bosan baca surah Al-Waqi'ah. Pengen mati husnul khotimah, mau tidur berwudu, habis berwudu Bapak baca surah Al-Muluk Tabarak,
biar matinya gampang, husnul khotimah. Pengen disayang anak istri, disayang masyarakat lingkungan, sering-sering biar hati disifati dengan sifat kasih dan sayang, sering-sering baca surah Ar-Rahman. Pengen biar supaya kita tauhid kita mantap, iman kita kuat, sering-sering baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Terhindar dari fitnah kehidupan dunia dan kehidupan Al-Masih Ad-Dajjal, baca surah Al-Kahfi. Pengen biar hati kita enak, tenang, kolbunnya Quran, baca surah Yasin. Pengen biar supaya terhindar daripada godaan setan dan juga godaan jin berupa manusia juga, baca surah An-Nas. Terhindar dari kejahatan sihir, termasuk sihir yang kelihatan maupun yang kagak, baca Al-Falaq dan ayat kursi. Pengen bolak-balik Mekah Madinah, sering-sering baca surat Tanah. Ini jelas apa kagak sih ya? Kamu nongol aja dari tadi. Artinya apa jamin rahmati Allah? Semua itu ada kuncinya. Maka harus kita buka setiap subuh barokah. Kunci-kunci masih belum kita dapetin. Salah satunya kunci keberkahan hidup agar kita tenang, lancar semua urusan. Kuncinya subuh berjamaah. Apalagi di penghujung akhir tahun. Yang saya ingat itu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani mensyarah kitab Nasuhul Ibad. Salah satu beliau mengatakan apa? Kalau kita di bulan haram, di penghujung bulan haram, sering-sering baca yang pertama kasratuz zikr, banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa beliau an yuksar bi dzikrillah, banyak menyebut nama Allah, baik bertasbih subhanallah maupun bertahmid walhamdulillah, maupun bertahlil wala ilaha illallah, maupun bertakbir Allahu Akbar. Coba bareng-bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pengen banget disayang sama Allah, sebut banyak ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Bareng-bareng ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Pengen dapat ampunan dari Allah ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Ghafur. Pengen dikayain nama Allah, sebut nama Allah ya Allah ya Ghani ya Allah ya Mughni. Bareng-bareng ya Allah ya Ghani ya Allah ya Mughni. Pengen dibukain
bukain pintu keberkahan rezeki. Sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq. Bareng-bareng. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq. Ternyata semua pintunya ada, tinggal kita mau buka kagak itu kuncinya. Mudah-mudahan kebuka, amin amin. Yang nih hari rezekinya seret ntar lancar, yang urusannya susah ntar mudah, hajat belum dikabul segera diijabah. Jangan takut Pak, Tuhan kita maha kaya. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari alam semesta. Betul apa betul? Ini sekarang musim haji. Ini baru pada pulang haji Pak, emang kagak berangkat ini? Saya nanya ini serius ini Pak. Ini kagak berangkat apa emang belum? Apa emang baru pulang haji nih? Ini kayaknya auranya kayak aura kayak orang baru pulang haji nih Pak. Kata siapa sih guru? Tahu baik kalau kami kagak berangkat. Kelihatan dari mukanya Pak. Artinya ada aura-aura kayak orang baru pulang haji. Kenapa? Karena Bapak warga Al-Barokah dan musola-musola sekitar pada ngedawamin. Ngedawamin apa? Ngedawamin pada subuh sampai syuruk sampai isyraq. Kita kagak keluar masjid i'tikaf, lalu ntar kita keluar sholat sunnah syuruk, sholat sunnah isyraq 2 rakaat, usolli sunnat al-isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Bapak keluar dari masjid kayak orang 1 kali haji. Jamaah, Bapak kalau kagak percaya mau hadis mana cari deh. Ustadz Adi Hidayat kek, Ustadz kali yang percaya mau Ustadz Uas yang beneran ustadznya, Ustadz Abdul Somad, semua udah sering nyampein. Ulama besar kayak Jijen MZ yang subuhnya berjamaah, lalu dia ikhlas nggak keluar masjid, dia zikir, dia taklim, dia baca Quran kah, maka sebelum syuruk dia belum keluar, lalu pas sudah syuruk isyraq dia sholat sunnah 2 rakaat lalu keluar dari masjid. Tapi banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Jelas nggak Pak? Pak jelas kagak sih? Kalau bilang jelas iya. Ya mudah-mudahan semuanya kita istiqomah ini, amin amin. Makanya ketika di bulan haram, salah satu pesan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, satu, an la yudhi'a umruhu bil maksiyah. Jangan habiskan umur untuk banyak berbuat maksiat kepada Allah. Tuh Pak, Bapak, maksiat ahli ibadah itu maksiat orang yang rajin sholat, rajin ibadah. Saya yakin bukan maksiat zahir dia. Orang yang rajin ke masjid kagak bakal dah, saya yakin sama zina, insya Allah, amin. Kagak bakal dia mencuri, kagak bakal dia mabuk-mabukan, kagak bakal dia makan narkoba, amin amin. Maksiat ahli ibadah, kalau kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, maksiat ahli ibadah kebanyakan adalah penyakitnya di hati. Kolbun, maksiat hati. Tuh ahli ibadah maksiatnya hati. Ibu-ibu bagaimana kurang rajin sama ibadah? Sholatnya rajin, ngajinya kagak ngaso-ngaso, tapi tetap bahaya. Tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Ada nggak yang begitu kira-kira? Bapak-bapak juga sama. Kadang-kadang hati mau dengki sama orang, niat orang seneng kita susah, niat orang susah kadang kita seneng. Itu penyakit maksiat. Jelas apa kagak ini? Ini kenapa makin diuluk-ulukin Pak? Artinya ada satu pesan yang paling dahsyat ketika orang melakukan maksiat kagak sadar. La tarkubul maksiyah fa innaha sakhatullah. An Ubadah ibnu Samit, apa kata Nabi dalam riwayat Imam Tabrani dan Ubadah ibnu Samit, jangan kau gemar berbuat maksiat, karena sekali kau bermaksiat berarti kau sedang mengundang murkanya Allah.
Pagi ini cakep, kita lagi ngundang rahmat Allah. Amin. Kita lagi ngundang keberkahan dari Allah. Amin. Keberkahan itu datang kalau bisa ya Allah, bukan cuma buat kami, tapi keberkahan itu yang kita harapkan terus kepada zuriat-zuriat, yakni keturunan-keturunan kami. Anak istri kita makin barokah, anak keturunan kita makin barokah. Kalau bisa ya Allah, kalau kami sudah seperti ini, anak dan keturunan jatuhnya lebih baik daripada kita. Amin. Amin. Kalau bapak udah sukses, anak keturunan harus mudah-mudahan lebih sukses. Artinya apa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Maksiat ini luar biasa. Emang model kayak kita mah maksiat rada gampangan. Betul apa betul Pak? Bener nggak Pak saya ngomong Pak? Maksiat gampang bener sekarang. Kalau dulu kata Bang Napi, ingat kejahatan bukan cuma karena niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Lah jujur, maksiat juga karena niat pelaku, bukan juga karena ada kesempatan. Kebanyakan orang bermaksiat karena ada kesempatan bermaksiat. Betul Pak? Betul. Orang bisa maksiat sehari 1 miliar Pak. Sehari 1 miliar Pak. Kira-kira sehari 1 miliar, kenapa dia sampai korupsi 1 miliar sehari? Apa itu kasus apa itu Pak? Sehari 1 miliar. Jualan tape Pak. Jualan apa? Jualan tape 1 miliar sehari. Saya pikir tape sejabotabek itu Pak. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa ada maksiat itu? Karena ada kesempatan. Maka bersyukurlah kita yang kagak dikasih kesempatan. Kira-kira kalau Bapak dikasih kesempatan jadi ketua MBG, bisa nggak sehari 2 miliar Pak? Nah, jangan pada nyengir baik, mikir nih. Kita kan kagak maksiat, kagak korupsi karena belum ada kesempatan korupsi. Jangan-jangan pas dikasih kesempatan ternyata wow, korupsi enak juga. Iya Pak, iya. Bagaimana kurang ajib dia sebelum dia menjabat disumpah pakai Al-Qur'an dengan nama Allah, ternyata pas lupa janji. Paham kagak Pak? Itulah manusia. Kalau sudah bicara cobaan hidup, tahta, harta, yang ketiga apa? Wanita. Ada yang teriak di belakang ibu, wanita katanya. Kagak tahu kalau dia jadi tantangan kita. Betul apa betul? Makanya wanita-wanita yang soleh itu tiangnya agama Pak. Dia tutup aurat luar biasa. Ada orang diuji lewat harta, selamat, tetap rajin sedekah. Lewat tahta, jabatan, tetap selamat. Giliran diuji sama wanita, berat itu Pak. Betul apa betul? Apalagi kalau dia bogono begini. Makanya mohon maaf lahir batin, kita jawab ujian Allah dengan apa? Zikir-zikir kita. Pak, ya Allah, kalau udah zikir itu Pak, refleksi hati. Semakin banyak zikir, hati semakin tenang. Ayo jujur, praktekin pas sekali lagi dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Zikir bikin tenang. Betul apa betul? Maka yang kedua yang terus kita tinggalkan di bulan haram, salah satunya an la yattabi'a hawa. Jangan suka memperturuti hawa nafsu. Nafsu yang ada dalam diri kita, iradatu itsba'in nafs, kecenderungan memperturuti hawa nafsu.
nafsu harta tadi saya katakan, tahta, wanita, dan nafsu-nafsu lainnya. Emang manusia mah sama yang namanya nafsu, ya emang kita punya nafsu, betul apa betul? Tinggal kita mau nurutin apa kagak. Kalau kita turuti, ya keturut dia Pak. Kalau kita tahan, jihad. Makanya ketika Rasulullah selesai daripada jihad, dia perang Badar sama sahabat, beliau ngomong apa? Baru saja kita selesai jihadul asghar, jihad kecil. Lah sahabat pada ngomong, ya Rasulullah, perang yang berkecamuk begini dahsyat, lawan orang kafir, banyak yang menjadi korban, kau katakan ini jihad kecil? Iya. Lalu apa itu jihad besar ya Rasulullah? Rasul menjawab, jihadul akbar an-nafs. Jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Sehingga apa kata Allah dalam ayatnya, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kau turuti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini subuh Pak, jujur dah Bapak Ibu, pada subuh hari libur nafsunya ngaji apa tidur? Tuh kan kompak tidur Pak. Betul apa betul? Tapi Bapak lawan itu nafsu, daripada tidur sia-sia, mendingan kita ngaji ke masjid, mendingan kita ibadah. Bapak lawan, ini termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Apalagi saya Pak, mana jalan di sono kadang ditutup Pak. Alhamdulillah untuk hari ini Bapak Ustadz gitu udah ngomongin Pak RW bisa dibuka, tapi ditutup ada orang hajatan di balok tengah-tengah jalan. Ternyata hajatannya di gang sebelah, jalan ini udah ditutup duluan. Saya pikir belum ada tamu, kenapa nggak bisa lewat sih? Taruh ada tamu baru nggak boleh lewat. You understand? Itu kadang-kadang yes aja udah Pak ya. Yang pertama, anda yudhi'um bil maksiyah, jangan maksiat. Yang kedua, jangan nurutin hawa nafsu. Nah yang ketiga, ayo Pak di bulan haram an yajtahida bit ta'ah, sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Ngajinya sungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh, baca Quran semua kita lakukan sungguh-sungguh. Apa kita kagak malu sama saudara kita yang kalau pengajian dia di masjid, bukan masjid, rumah ibadahnya, ya boleh kalau saya boleh ngomong ini mudah-mudahan tidak menyinggung ya, artinya begini, ibadah, lihat saudara kita orang Nasrani, orang Kristen, dia kalau ke gereja Pak, itu teman saya agamanya Kristen, kalau udah pendeta naik mimbar berkhotbah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, semangat dia. Itu semua nggak ada yang tidur kayak kita asal khutbah Jumat, alhamdulillah udah. Ayo jujur, kita kan kalau udah khotib naik mimbar nyari posisi yang nyaman nih Pak. Ada nyari tembok, nah ini enak nih di sini nih. Ayo aja khotib molor molor. Beneran nggak? Tapi saudara kita orang Kristen Pak, kalau ke gereja itu saudara saya, teman saya Pak, itu kalau udah itu namanya pendeta berkhotbah kagak ada yang tidur. Kalau kita mau nunggu amalan udah pas Allahu Akbar, udah komat aja ya, udah komat aja. Emang dari mana tadi? Lah udah khotbah mimpi. Yang lebih parah pas komat dia berdiri aja kagak wudhu lagi. Kecuali kalau dia duduk sempurna, kalau kajian fikih. Kalau duduk sempurna kan begini Pak, maaf ya, ininya dirapetin begitu tuh, duduknya tegap, palanya doang yang nunduk. Itu namanya tidur yang tidak membatalkan wudhu. Kalau begini lah, kalau tidurnya begini apa berapa kali mau jengkang, katain samping, ini orang molor ini. Kalau begitu mah udah batal wudhunya. You understand? Dan orang yang ketika Jumat aja Pak, dia tidurnya ditidurin kagak sah Jumatannya, kecuali tidurnya kagak disengaja. Dengerin khutbah, nih khutbahnya kok begini amat ya. Ya ngantuk deh ya.
Ya begitu modelnya, yang kagak disengaja nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita lebih semangat ibadah, jauh maksiat, tidak memperturuti hawa nafsu. Ini 3 poin doang Pak. Mudah-mudahan di bulan ini kita semua diberkahi Allah. Besok tahun baru, banyak bersyukur ya Pak. Kalau bisa ba'da asar menjelang maghrib kita ada doa zikir, doa akhir tahun. Tahun kita sesungguhnya ini tahun baru Hijriah Pak, hitungannya Komariah, karena hitungan bulan pas maghrib ru'yatul hilal. Kalau bahasanya itu kita ingat hilal udah tanggal berubah dah tuh, maka udah kita doa akhir tahun selesai sholat maghrib, awal tahun, akhir tahun menjelang maghrib, doa awal tahun ba'da maghrib, zikir kita lakukan. Kalau guru saya ngajarin banyak amalannya Pak, kalau saya sampaikan kayaknya udah syuruk, ini udah kelewat. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Salah satunya banyak berzikir. Guru saya namanya Guru Ubaidillah Hadrami dari Hadraul Maut Pak. Itu salah satu ajaran beliau, kalau akhir tahun saya disuruh nulis bismillah. Bismillah itu 500 kali, mimnya dikasih lubang. Saya kagak paham maksudnya apa, saya ngikutin aja Pak. Saya tulis bismillah, sambil nulis bismillah sekali, sambil nulis sambil ingat dosa, sambil berharap sifat Rahman dan Rahimnya Allah, biar kita disayang sama Allah, biar hajat kita dikabul sama Allah. Begitu aja udah nulis bismillah. Itu nggak sampai 2 jam Pak, 500 kali bismillah, bismillah terus. Habis itu baru doa akhir tahun. Itu alhamdulillah Pak, saya praktekin dari saya sekolah sampai sekarang. Semua hajat yang saya pengenin dikabul sama Allah. Ini tahalus binikmah. Salah satu hajat saya apa? Biar sehat aja dulu deh. Kalau udah sehat mah enak. Ntar mah rezeki mah urusan Allah deh. Betul Pak, betul? Apalagi kalau kita harokah barokah. Asal mau bergerak aja keluar kita. Hidup insya Allah berkah. Segala hajat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya kasih waktu 5 menit Pak, mungkin ada yang mau nambahin atau meluruskan apa yang saya sampaikan. Kalau salah, karena saya juga manusia ya Pak ya, silakan diluruskan, atau mungkin ada yang ditanyakan. 5 menit Pak, 5 menit aja ya. Saya itu nyampe 3, kalau nggak ada yang nanya kita langsung doa. 5, 4 ya Allah, 3, kayaknya nyengir-nyengir pas semua ini. 2, 1, alhamdulillah, astagfirullah rabbana, astagfirullah minal, lebih semangat, astagfirullah rabbana, astagfirullah minal. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah rabbana, astagfirullah. Bareng-bareng, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbula wa hab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah
astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu bijahi Sayyidina Muhammad. Qabul semua hajat-hajat kami ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad, yang sakit kasih sehat ya Allah, yang rezekinya sulit kasih lancar ya Allah, yang urusannya susah kasih mudah ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahu alaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Ya Allah, berikanlah ketauhidan dalam jiwa kami, untuk selalu berucap dalam hati, lisan dan qalbun kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di akhir hayat kami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'as insyaallah ta'ala wa nahnu al-aminina salimina bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk guru besar kita Allah yarhamul maghfur Ki Haji Nur Ali bin Haji Anwar wa Syekh Haji Nur Anwar bin Ki Haji Nur Ali wa Syekh Haji Muhammad Amin Nur bin Ki Haji Nur Ali bin Syekhina wa masyayikhim wa talamidihim wa usulihim wa furu'ihim bi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afna karim wa'afna ma'mun wa'afna arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikramatil Fatihah wa izzatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir warham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami, keluarga dan masyarakat kami. Berkahi kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi keturunan-keturunan kami ya Allah, berkahi semua orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Bahkan di tempat yang mulia ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang suka menzalimi dan menyesal diri kami ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara, menebar cinta dan kasih sayang, bukan menebar permusuhan dan kebencian ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, dekatkan kami dengan silaturahim dan persaudaraan. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Palestina merdeka, Palestina merdeka. Lebih semangat, Palestina merdeka. Al-Barokah, Al-Barokah jangan merdeka, berkah, nah jadi merdeka ya. Al-Barokah, berkah. Mudah-mudahan yang lahir dan lahir serta terus duduk dan jiwanya dilahirkan terus bersama Masjid Al-Barokah dan musola-musola subuh berjamaah. Saya yakin hidup kita tambah berkah. Amin. Di ujung harapan ada Bang Ian, di Babelan ada Bang Farhan. Saya yakin yang istiqomah hidup terus pengajian, insya Allah berlimpah keberkahan. Al-Fakir min rahmatillah. Sayang Kunaifi, mohon maaf waktu syuruk agak lewat sedikit. Kita syuruk 2 rakaat, isyrok 2 rakaat, baru kita kayaknya disiplin makan ini. Oh, masya Allah. Ya, mudah-mudahan panjang umur, tetap semangat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kalau saya ngomongnya kasar maafin ya Pak ya, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullah. Jaga ukhuwah, tingkatkan ibadah, ayo terus istiqomah hidup barokah. Moga ini modal biar kata kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu